Itu bukan berarti saya di sini lebih pintar atau lebih mengetahui tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Akan tetapi kita berbagi ilmu adalah bagaimana kita menyemangati untuk membentuk di sekolah ini budaya positif seperti apa yang akan dibentuk dalam keyakinan di kelas kita atau di sekolah kita. Nah, sebelumnya mohon izin saya presentasikan dulu. Sebelum kita bahas tentang budaya positif, mungkin ada kalanya kita akan mengetahui tentang tujuan pendidikan seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada kurikulum Merdeka ini. Mungkin Bapak Ibu kita sama-sama belajar di sini bahwa Ki Hajar Dewantara di sini mempunyai tujuan utama yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat di sini bukan berarti hanya fisiknya saja, tetapi juga secara materi hati mereka, fisik, baik moral dan lain psikisnya. Jadi kita tuntut itu menurut kodrat anak. Kodrat anak di sini ada kodrat zaman, ada kodrat dasar menurut alam. Kalau alam itu di sini berarti bahwa anak dituntut untuk mengaburkan perilakunya yang tidak bagus menjadi perilaku yang bagus. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun kodrat anak menjadi lebih baik. Itu peran guru di dalam membuat perilaku anak itu menjadi lebih terarah. Nah, sekali lagi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya di sini Bapak Ibu sama-sama belajar. Saya juga mungkin selama mengajar itu salah, tetapi dengan mengikuti dua kodrat ini membenahi diri satu persatu bagaimana mendidik anak supaya mereka selamat dan bahagia di sini. Bukan berarti kita menuruti semua keinginan anak, tetapi kita mengarahkan bagaimana anak itu bahagia, tidak terkesan dalam pembelajaran, tetapi menyenangkan, dan juga anak bisa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, misalnya ada visual atau auditori dan lain-lain. Jadi kita mengarahkan anak ke arah bagaimana anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ke budaya positif. Budaya positif itu apa sih yang jadi pertanyaan? Adalah nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, hormat dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah dibahas di PLS, saya menyampaikan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Harapan kita dengan adanya pemberian itu bahwa anak-anak itu menjadi pribadi yang kritis yang tidak hanya menunggu saja bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menurut kewajibannya seperti apa, hormat kepada guru, karena kalau kita perhatikan anak-anak sekarang apalagi zaman dulu COVID yang menghasilkan output anak-anak yang anaknya kurang bagus. Nah, ini tugas kita menciptakan budaya positif di sekolah ini. Bagaimana kita nanti kesepakatan untuk membentuk suatu keyakinan di sekolah kita. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Mungkin pelan-pelan kita perbaikin cara kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selama ini mungkin paradigma belajar kita, guru menyampaikan bahwa KKM itu yang paling penting. Terus paradigma belajar kita saat ini mungkin berpikir bahwa anak itu harus tuntas segalanya. Kalau memang anak-anak tidak bisa tuntas, ya berarti ke depannya mereka akan bisa gurunya berperan untuk menuntaskan itu sampai anak itu bisa. Terus yang kedua, disiplin positif. Nah, ini yang mungkin akan dikaji dalam tata-tertib kita. Bagaimana disiplin positif itu yang perlu kita terapkan tanpa membuat anak itu menjadi tertekan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, itu akan berperan bagaimana kita menangani anak-anak pada saat ada masalah. Ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan sandang tangan papan, dan lain-lain. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui motivasi anak sebagai manajer. Nah, yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini
Nama lainnya mungkin yang dulu itu peraturan, tapi sekarang ini namanya keyakinan kelas. Baru yang ketujuh, segitiga restitusi. Bagaimana tahapan yang diajarkan dalam kurikulum Merdeka ini menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yaitu pertama, ada validasi tindakan, terus ada namanya menstabilkan identitas, baru yang ketiga itu adalah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Permainan cobalah dibuka di sini maksudnya itu kenapa saya tampilkan di sini, apabila kita berpasangan bermain sama teman, bila satu orang mengepalkan tangannya, terus temannya itu berusaha untuk membuka kepala itu, tetapi si teman ini sekuat tenaga untuk mengepalkan tangannya untuk membuka tidak bisa karena ada sesuatu yang penting. Artinya apa di sini Bapak Ibu dengan permainan di sini bahwa yang bisa membuka kepalan tangan ini adalah diri kita sendiri. Apa hubungannya dengan pendidikan budaya positif? Bahwa yang mengontrol diri kita untuk pembelajaran kepada anak adalah diri kita sendiri selaku guru. Kita tidak bisa mengendalikan diri orang lain, mengendalikan yang menurut kita itu kita bisa membuat orang itu menjadi patuh atau terkendali dengan sikap kita, tapi dengan permainan ini kita yang akan mengendalikan diri kita untuk menjadi langsung kasus ini yang akan mungkin kaitannya dengan kata tertib. Misalnya Ibu Ani, guru kelas 7 SMP Negeri 5, saya contohkan seperti itu, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas yang bernama Wati. Nah, Pak Basti teman sejawatnya melaporkan bahwa Wati sering tidak masuk pelajarannya. Sehingga Bu Ani harus menyelesaikan masalah itu. Ani bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Kita bisa memakai Bapak Ibu segitiga restitusi, seperti saya sampaikan itu. Sebelum memasuki segitiga restitusi, kita harus mencari dulu alasan motivasi anak itu melakukan perilaku itu si Wati tadi, kenapa dia bolos, tidak mengikuti pelajaran. Nah, artinya apa? Cari kebutuhan anak. Mungkin si Wati itu kurang kasih sayang dari rumahnya, ibunya tidak peduli, akhirnya tidak ada yang juga. Si Wati ingin merasa aman karena sering dibully di dalam kelas. Karena biasanya kita nggak juga konfirmasi ke guru bidang studi yang berkaitan karena sungkan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada penyelesaian di situ. Itu yang pertama, karena sering terjadi ya. Terus yang kedua, ketika sudah keyakinan kelas dibentuk, kemudian apakah komitmen apa sih konsekuensi dari ketika kita anak-anak tidak melakukan keyakinan kelas itu tidak ditentukan di awal bersama kesepakatan kelas, atau masih dengan bervariasi, misalnya anak ini melakukan pelanggaran di saat itu, kemudian dikonfirmasi tadi, kemudian ditawarkan hal begitu, apa yang bisa kami lakukan untuk apakah dia hanya berjanji merubah atau ada konsekuensi yang lebih kayak kalau bahasanya kita di Mengelak, perlulah kita menggali lebih dalam lagi. Karena biasanya anak mengelak, enggak Bu, Pak Basti itu main-main, enggak mungkin saya begitu. Nah, begitu kita menggali, perlu itu enggak hanya sekali. Kita bisa tanya cross-check ke teman-temannya, bisa menggali ke guru-guru lain apakah benar begitu. Perlu tadi validasi tindakan dan kita nanti akan melemah ke anak, menstabilkan identitas dulu. Oke, kalau kamu tidak mau mengaku, terus bagaimana? Apakah Pak Basti itu berbohong? Jadi kita lebih gencar lagi menggali anak tadi dengan tidak emosi supaya anak terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, nah keyakinan kelas tadi, apakah perlu ada hukuman sanksi-sanksi yang bertingkat? Itu tadi disepakati maksud saya. Misalnya sesuai dengan mengacu kepada keyakinan sekolah. Misalnya tahapan yang pertama sanksinya anak itu tidak boleh membawa HP. Itu perlu ada, boleh saja. Tetapi yang jadi masalah kata-kata yang negatif itu harus dihilangkan. Misalnya sanksi pertama anaknya tidak boleh membawa HP, diganti dengan HP-nya lebih baik di rumah saja selama 3 bulan bisa, atau di